Ada suatu sumur yang cukup misterius, namanya adalah Sumur Gadung Melati. Sumur ini memiliki khasiat untuk terapi penyembuhan penyakit. Namun, air sumur ini tidak boleh digunakan untuk bayi yang berusia di bawah 40 hari. Kalau nekat, maka fatal akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Di sebuah daerah, yaitu di Desa Kenteng, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, ada sebuah sumur yang letaknya itu cukup unik, yaitu hampir di tengah jalan. Sumur tersebut bernama Sumur Gadung Melati. Para penduduk desa itu sangat mensakralkan sumur tersebut. Mereka, masyarakat desa, itu membiarkan sumur itu berada di tengah jalan desa. Meski berkali-kali sumur tersebut hendak diratakan dengan tanah oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemkad setempat, tetapi pada saat akan ditutup itu ada saja gangguannya, pemirsa. Tidak ada satupun orang yang berani menutup sumur tersebut. Menurut cerita turun-temurun, sumur ini sudah ada sejak Desa Kenteng itu masih berupa hutan belantara. Tidak ada yang tahu pasti kapan sumur tersebut dibuat. Namun, yang pasti, Sumur Gadung Melati ini sengaja ditinggalkan oleh para leluhur zaman dulu sebagai warisan bagi kehidupan anak cucu. Ukuran Sumur Gadung Melati ini berdiameter kurang lebih 1 meter. Terbuat dari bata merah kuno sama dengan bata merah yang digunakan pada masa pembangunan keraton di Jawa. Kedalamannya sendiri itu tidak lebih dari 8 meter. Sumber air yang keluar itu tidak henti-hentinya terus mengalir. Bahkan di musim kemarau sekalipun, airnya itu tidak pernah surut, pemirsa. Ada sebuah pantangan secara turun-temurun mengenai pemakaian air Sumur Gadung Melati ini. Menurut beliau, Mbah Warni yang merupakan sesepuh desa, bahwa siapapun tidak diperkenankan menggunakan air sumur ini untuk membasuh ataupun memandikan bayi yang berusia itu kurang dari 40 hari. Sebaliknya ya, air Sumur Gadung Melati ini akan bermanfaat untuk terapi penyembuhan apabila itu digunakan bagi anak ataupun bayi yang berusia di atas 40 hari ataupun bagi orang-orang dewasa yang menderita penyakit, mungkin penyakit stroke, penyakit darah tinggi, penyakit tumor, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan wasilah air Sumur Gadung Melati ini akan diberi kesembuhan. Ada salah satu kejadian nyata yang dialami oleh seseorang di Desa Kenteng ini terkait hal itu. Namanya itu adalah Yatmi dan Mardi, yaitu sepasang suami istri yang baru saja menikah. Mereka berdua menganggap bahwa semua cerita mengenai kesakralan Sumur Gadung Melati tersebut hanyalah mitos, tak ubahnya itu seperti dongeng pengantar tidur, pemirsa. Rasa ketidakpercayaan tersebut membuat diri Yatmi dan Mardi itu merasa sangat sombong. Kebetulan pasangan muda ini baru saja dikaruniai seorang momongan. Mereka berdua itu sangat senang dan bahagia mendapati bayi mereka itu lahir dengan lancar dan sehat. Rasa gembira mereka tersebut diwujudkan dengan menggelar upacara syukuran, yaitu akikoh, dengan menyembelih kambing dan mengundang para tetangga. Ada aturan adat tradisi yang tidak tertulis secara turun-temurun bahwa apabila ada keluarga pendatang baru di Desa Kenteng, maka mereka itu harus memberikan sesaji guangan, ya istilahnya, ke dalam Sumur Gadung Melati itu. Sesaji tersebut berwujud nasi 1 kepal tangan serta beberapa sayuran kendurian. Nah, sesaji ini biasanya disajikan di beberapa tempat ya yang merupakan cikal bakal Desa Kenteng. Tak terkecuali itu di Sumur Gadung Melati yang merupakan cikal bakal atau awal mula mata air di Desa Kenteng tersebut. Namun rupanya Mardi dan Yatmi menolak tegas pemberian sesaji tersebut dengan alasan zaman itu sudah modern, terus sesaji itu mengandung kesyirikan, serta alasan lain yang intinya itu tidak mau menjalankan kebiasaan tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu. Beberapa hari setelah acara syukuran di rumahnya itu selesai, mereka, Mardi dan Yatmi, harus segera mengimunisasikan anak pertama mereka agar kekebalan tubuhnya itu terjaga. Hal ini biasanya memang dilakukan di desa-desa oleh para petugas puskesmas setempat. Pada tahap awal melakukan imunisasi, bayi mereka itu tidak mengalami gejala panas seperti pada umumnya anak balita.
Tetapi menjelang imunisasi kedua, bayi mereka mengalami panas tubuh tinggi dan kejang-kejang. Meskipun telah diberikan obat penurun panas oleh dokter setempat, namun panas tubuhnya itu tidak kunjung turun, pemirsa. Beberapa tetangga dekat yang mendengar kepanikan keluarga Marty dan Yatmi merasa prihatin. Mereka, para tetangga itu membantu sebisa mungkin. Salah seorang tetangga itu menyarankan agar segera mengompres bayi tersebut dengan air. Namun si tetangga tersebut berpesan agar jangan mengambil air dari sumur Gadung Melati karena usia bayi tersebut belum ada 40 hari. Kemudian Marty sebagai bapak yang baru punya momongan langsung sigap dan mengambil air tersebut. Namun si Marty itu malah mengambil air di sumur Gadung Melati. Marty itu tidak peduli dengan segala macam larangan dan tahayul di sumur tersebut. Yang penting dalam pikiran Marty segera mendapatkan air. Singkat cerita, kemudian seorang tetangga segera mengambil sapu tangan dan segera dicelupkan ke dalam air yang dibawa oleh Marty tersebut yang telah ditempatkan itu dalam sebuah baskom dicampur dengan daun dadap serep. Kemudian selang beberapa saat, Mbah Warni selaku sesepuh desa itu bertanya kepada Marty, "Kamu tidak mengambil air dari sumur Gadung Melati kan, Mas?" "Tidak, Mbah. Aku mengambilnya dari sumur sebelah," jawab Marty. Kemudian hanya jeda beberapa menit setelah dikompres, kondisi kesehatan anak Bapak Marty tersebut malah semakin memburuk. Lalu Mbah Warni yang melihat kondisi itu langsung kaget. "Mas Marty, kamu pasti bohong dengan air itu." Marty yang mendengar pertanyaan dari Mbah Warni tersebut itu hanya terdiam saja, tidak berani menjawab. Mukanya itu tertunduk lesu dan merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan. Kemudian melihat kondisi yang semakin buruk, maka mereka sepakat agar selekasnya dilarikan ke rumah sakit yang jaraknya itu kurang lebih 4 km dari tempat tinggal Marty tersebut. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Anak pertama kesayangan Marty dan Yatmi akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Pelajaran yang bisa diambil dari kejadian tersebut yaitu bahwa kita sebagai manusia harus bersikap tawadhu meskipun kita itu punya ilmu yang banyak. Jangan merasa lebih pintar sehingga meremehkan hal-hal yang bersifat adat dan tradisi yang kita belum tahu akar masalahnya ataupun seluk-beluk sejarahnya. Ada peribahasa mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa ini mengandung amanah dan pesan yang sangat dalam, pemirsa, bahwa dimanapun kita tinggal, maka kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi adat, tradisi, dan peraturan yang berlaku secara tidak tertulis di lingkungan tempat kita tinggal. Sesaji itu bukanlah hal yang syirik apabila kita tahu makna dan ilmunya. Kita niatkan sesaji tersebut sebagai rasa syukur dan rasa hormat kita kepada para leluhur, karena para pendahulu kita yang telah berjasa kepada kita semua. Perlu kita ketahui bahwa sebelum adanya desa ataupun kota yang kita tempati ini, zaman dulu para leluhur kita bersusah payah membuka lahan hutan belantara sehingga sekarang menjadi desa ataupun kota yang kita tempati ini. Dalam membuka lahan tersebut, tentunya para leluhur kita itu berhadapan dengan yang namanya binatang-binatang liar dan berbagai gangguan-gangguan gaib dari makhluk halus ataupun bangsa jin. Belum lagi mereka yang telah berjasa mencari ataupun membuat sumber mata air sebagai penopang kehidupan. Kita sekarang hanya tinggal menikmatinya saja, pemirsa. Untuk itu, mari saya ajak untuk tidak merusak apapun peninggalan leluhur-leluhur kita tersebut. Kita harus menjaganya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.